di bawah bimbingan guru besar kita Al-Habib Syarif bin Husain bin Hamzah Al-Junaid dalam majlis Diwanul Muhibbin. Nah, pas baca sebutannya namanya Diwanul Muhibbin. Jadi suatu kisah, nah dengerin nih cerita enak. Cerita aja ya, capek kalau enggak nasihat mulu, ambil ibrahnya nanti. Ya, ada satu kisah nama seorang ulama, orang alim, ahli ibadah namanya Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini tahajudnya kayak Pak Tosan. Ya Pak Tosan? Pak Tosan sibuk banget. Tujuh. Apa? Ya, Abu bin Hisham ini tahajudnya kayak Pak Tosan, nggak tinggal tiap malam, sujud aja terus. Baca Qurannya, imam kalah suaranya. Imam nih qori suaranya Masya Allah. Ya Pak Andi, setuju? Ya, kalah nih sama Abu bin Hisham. Kalau dibaca qiraah Quran, wah hebat. Masalah sedekah, waduh, bukan sedekah, ibadah-ibadah yang berhubungan sama Allah paling top. Sehingga nih Abu bin Hisham berbangga dengan ibadahnya. Aneh mendapatkan nikmat bisa ibadah sama Allah terus menerus Abu bin Hisham. Suatu saat Abu bin Hisham keluar, di luar rumahnya ada sumur. Ada sumur di luar rumahnya Abu bin Hisham. Ketemu sama orang yang nggak pernah dilihat. Perawakannya nih kayak orang asing. Kalau bahasanya nih orang bule deh. Ya, orang bule kan beda sendiri. Nah begitu juga, tapi ini hitam. Ditanya sama Abu bin Hisham. Sebentar aja Habib mau cerita. Nih, ini masalahnya Diwanul Muhibbin. Ini lagi mau bahas Diwanul Muhibbin. Biar semangat. Apa kandungan? Ketemu sama ini orang, tanya, wahai fulan ente siapa? Nah itu orang sambil di pinggir sumur, di bibir sumur megang suatu kitab, satu buku. Nah, kata malaikat, aneh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk mencatat nama-nama pecinta Allah Subhanahu, atau namanya Diwanul Muhib. Mudah-mudahan kita semua tercatat dalam Diwanul Muhibbin Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Diwanul Muhibbin yang jatuh malaikat itu daftar nama-nama yang Allah cintain, pecintanya Allah. Pede Abu bin Hisham dong, tahajudnya Masya Allah. Qurannya jangan tanya. Sholatnya kalah muslimat. Ya mirip dah sama muslimat. Tidur mulu malah. Nah makan baru deh, boleh diadu ya? Insya Allah. Pede Abu bin Hisham, pasti anak ada dalam Diwanul Muhibbin, pecintanya Allah. Kenapa? Aneh setiap malam tahajud, Quran aneh, sholatnya aneh, sunnahnya ribuan rakaat. Tapi coba cek, tanya malaikat. Ya malaikat, coba dong, ada gak nama aneh? Dari awal malaikat udah pura-pura. Nama ente siapa? Widih, Abu bin Hisham merasa tertegur. Dalam hatinya, ini malaikat emang gak tahu siapa aneh. Biasa ibadah kok tiap hari gak tinggal. Oke deh, mungkin dia nggak tahu. Nama anak Abu bin Hisham. Oh sebentar, cek sama malaikat. Tak. Ini Diwanul Muhibbin, tebal. Lama nyarinya sekali. Malaikat nggak ketemu nama Abu bin Hisham. Abu bin Hisham nggak mungkin, orang aneh setiap saat itu cinta Allah. Buktinya aneh tahajud, Quran, sholat ratusan rakaat. Coba malaikat cek lagi, malaikat disuruh ulang. Malaikat disuruh cek ulang, bayangin. Siapa di sini yang berani suruh ngecek malaikat salah? Ya, ini Abu bin Hisham gerget dia. Loh, ini pecintanya Allah kok nggak ada? Coba cek lagi sama malaikat. Nggak ada, 2 kali, sampai 3 kali dicek, disuruh ulang sama Abu bin Hisham. Udah bingung, nangis, disebut di kitab Diwanul Muhibbin nggak ada. Abu bin Hisham lesu, nangis, tersungkur, jatuh dia.
Ya Allah, nangis-nangis aneh sia-sia puluhan tahun aneh jaga istiqomah aneh, sujud, ruku, baca Quran, ibadah kepadamu nggak nyampe sia-sia, nggak masuk di sebutan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam Diwanul Muhib. Akhirnya habis nangis begitu, malaikat tanya, ya Abu bin Hisham, ente tahu nggak kenapa ente nggak ada di Diwanul Muhibbin? Aneh emang nggak tahu setiap malam ente ngapain, setiap harinya ente ngapain? Aneh juga tahu, aneh nggak luput. Tapi Allah mengharamkan aneh nyatet nama ente. Diharamkan muslimat, diharamin sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ente mau diharamin apa mau masuk Diwanul Muhibbin? Diwanul Muhibbin. Makanya kita nggak usah banyak-banyak. Yang nggak masuk Diwanul Muhibbin ruginya kayak muslimat dong, pada capek udah memburdah Bib. Muslimat dong tadi nggak kenceng-kenceng burdahnya, sekarang kenceng. Ya kan? Yang lain tadi pada kenceng-kenceng dia nggak ada suaranya, sekarang rugi teriak. Alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah makanya jadi anggota Diwanul Muhibbin, insyaallah juga tercatat dalam Diwanul Muhibbin ya Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, tapi Allah haramin aneh harus nama ente. Kenapa malaikat? Apa gerangan amalan api yang jadi aneh bisa diharamkan sama Allah? Nggak masuk termasuk jadi orang-orang yang becintanya Allah Diwanul Muhibbin. Karena ente punya amalan buat diri ente doang. Ente berbangga-bangga depan umat. Ente nggak lihat sebelah kiri kanan tetangga ente pada kelaparan. Yang sakit ente nggak jenguk, nggak berusaha ngasih bantuan. Yang ada problem ente masa bodoh. Kata Allah, begini bukan pecintaku, kata Allah. Pecintaku, kata Allah lewat malaikat bilang apa? Dia itu yang cinta juga terhadap makhluk ciptaan Allah. Dia nggak tahu, kata malaikat bilang apa? Ente nggak tahu ibadah hamba itu ada dua, hablum minallah, hablum minan. Ente bangga hablum minallah, hablum minanas ente nggak ada sama sekali. Kita dicontohin oleh Rasulullah, dicontohin oleh orang soleh, orang-orang yang pada hebat, ya dari kampung kita ataupun di tempat-tempat lain. Apa sih ilmu yang tinggi? Ibadahnya ribuan rakaat, qiraahnya tiap hari di TV muncul. Bukan, yang hebat itu yang mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya gimana? Nih nggak jauh, guru kita contohin, ya Bul, Bib, anda punya saudara sakit mampir Bib, datang. Dibantuin Bib, doanya Bib. Anda punya orang tua mau pergi haji, datang. Peduli terhadap kiri kanan, selingkungan sekitar. Ya. Ini kita mesti begini contoh. Jangan kita mau sendiri enak, ayo peduli sama kiri kanan kita. Ayo bermanfaat, bahkan kalau bagus tadi cintai juga. Kalau udah cinta, pasti kalau dia ada sesuatu kesalahan kita pengen baik, memperbaiki. Ada yang nggak bener, jangan terus marah-marah musuhin. Itu bukan cinta namanya, emang udah gedek, udah kesal. Kalau cinta, ya Allah doain dia lagi tahajud, lagi sempat doa ke Allah, doain tuh orang-orang tetangga kita. Yang belum benar ajak pelan-pelan. Udah deh cukup selesai. Udah sampai kapan ente maksiat terus? Ayo masuk ke Diwanul Muhibbin. Amin Allahumma. Jadi begitu manfaat buat manusia. Ya. Jadi gimana? Oh kalau aneh marah sama dia, kalau aneh malah musuhin dia, aneh ngejauhin dia, nggak manfaat marahnya aneh. Bagus marah karena maksiat. Tapi kalau marahnya dibuat jadi manfaat kan lebih bagus. Gimana? Aneh marah sama dia, tapi aneh mau manfaat. Dengan apa? Ayo, bisa kali dengan ucapan aneh nih, Bang, ayo mau sampai kapan lo begini terus? Sampai kapan sampean begini terus? Sampai kapan jenengan begini terus? Ayo beri manfaat. Minimal untuk anak, minimal untuk orang tua, minimal untuk adik kakak, ya saudara sanak famili.
Jadi manfaat. Ada satu kisah, Habib Umar bin Hafiz cerita, ada seorang ahli maksiat. Di suatu zaman, dia itu udah terkenal, meninggal dunia. Habis dikuburin, berapa hari kemudian ada yang mimpi. Bukan ada yang mimpi, rata-rata pada mimpi. Si Baitul mimpi, ya. Si imam mimpi, si muslimat mimpi. Misalkan gitu, misalkan doang nih ya. Ya Pak Tosan jangan marah ya. Pak Tosan tuh orang tersebut. Si Pak Tosan dimimpi nama imam, sama Baitul, sama Pak Andi, sama muslimat. Bahwa Pak Tosan itu disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiksa dia. Emang pantas. Orang semuanya tahu Tosan dulu bajingan. Contoh Pak Tosan. Pak Tosan jangan marah. Ntar aneh pulang gak disalamin lagi. Iya dikasih makanan ntar cuman kerupuk. Ya. Contoh doang. Emang terkenal Pak Tosan bajingan. Pada mimpi diseksa, orang pada oh iya memang bajingan si Tosan. Besokannya ada orang soleh si Ipul ternyata. Amin. Amin. Ada orang soleh taruh si Ipul contoh, tapi mudah-mudahan kalau Pak Tosan contoh, nggak jangan sampai. Mimpi ketemu Pak Tosan kok malah di situ dapat kenikmatan, pakai perhiasan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini si Sipul denger, si imam cerita, Baitul cerita, muslimat cerita bahwa Pak Tosan kemarin sekarang aneh ketemu langsung mimpi ente kok pakai perhiasan Pak Tosan. Kenapa? Bener omongan mereka apa mereka cuma pada bohong? Pak Tosan jawab apa? Bener, kemarin memang pada mimpi aneh lagi azab, lagi diseksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aneh punya anak. Pul, kata Pak Tosan. Pul, aneh punya anak. Sebelum aneh meninggal dunia, aneh kirim ke pondok. Aneh udah kirim ke pondok. Nah kemarin sebelum aneh meninggal ini anak masih sedih. Kemarin dia baru datang ke ustadznya. Ustadznya ngajarin Bismillahirrahmanirrahim. Dari ucapan anak aneh yang nyebut Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, Allah ampunin dosa-dosa aneh. Bukan itu aja, Allah kasih kepada aneh perhiasan dari surganya Allah Subhanahu. Tuh. Ya, jadi punya anak, didik anaknya ke dalam agama. Nih, yang nyelamatin kita nanti anak kita. Bisa kita didik langsung bagus, nggak bisa kirimin ke pondok. Kenapa? Anak kalau muji-muji Allah, zikir kepada Allah, muji-muji Rasulullah, menyebut-nyebut Rasulullah, orang tuanya yang di kuburan dapat juga andil pahala. Kenikmatannya dapat. Tuh. Jadi kalau mau masuk Diwanul Muhibbin, jadi orang-orang yang cinta terhadap hamba Allah yang lain. Ya. Dan rugi ya, orang-orang yang udah ahli dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak masuk Diwanul Muhibbin. Karena apa? Nggak peduli terhadap sekitar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, manfaat kepada manusia, walaupun itu cuma anak, walaupun itu orang tua, walaupun itu cuma sekitar rumah, dalam rumah, ente bisa manfaat. Nah nanti nikmatnya ente rasain sendiri di akhirat. Belum di akhirat, bahkan di kuburan aja yang tadinya diseksa diangkat seksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diangkat aja, bahkan diberikan nikmat si Pak Tosan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah taufik, makin senang hadir di majelis Diwanul Muhibbin sehingga kita benar-benar tercatat di Diwanul Muhibbin. Bisa manfaat kepada lingkungan sekitar, bisa bantu benar-benar cinta terhadap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua,
orang tua yang selalu doakan kita, saudara-saudara yang peduli terhadap agama kita, memberikan nasihat selalu, dan Allah mudah-mudahan kumpulkan kita bersama orang-orang soleh di dunia maupun di akhirat sampai kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatul uzma, masuk surga bareng Rasulullah dan para salihin, syuhada dan tabi'in wassahabah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.